Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini mari kita belajar tentang clause dan sentence. Kita bahas persamaan dan juga perbedaan yang mendasar dari keduanya. Persamaan yang mendasar antara klausa dan kalimat adalah sama-sama memiliki subjek dan kata kerja sebagai syaratnya. Jadi disebut klausa atau disebut kalimat karena ada subjek dan kata kerjanya. Baik, kita bahas tentang perbedaan dari keduanya. Baik klausa ataupun sentence, keduanya memiliki dua perbedaan yang mendasar. Yang pertama, perbedaannya bisa dilihat dari polanya atau susunan kalimatnya atau klausanya. Kemudian yang kedua dilihat dari maknanya. Kita bahas satu persatu perbedaan yang mendasar berdasarkan susunannya. Klausa itu susunannya selalu permanen, yaitu urutannya subjek kemudian kata kerja. Sebelum subjek pasti diawali dengan konjungsi atau kata yang serupa dengannya. Contoh, ketika Anda di sana. Jadi pasti ada kata-kata seperti ketika, jika, kemudian kenapa, karena, dan seterusnya. Itu disebut dengan klausa. Bandingkan dengan kalimat. Kalimat susunannya tidak permanen. Jadi bisa subjeknya di awal, seperti di bagian A ini, subjek dulu baru kata kerja. Contohnya, you are there. Kemudian yang kedua, susunan yang kedua, bisa diawali dengan kata kerja dulu, baru subjek. Contohnya, are you there? Apakah kalian di sana? Oke, itu perbedaan yang pertama. Dilihat dari segi susunannya. Yang kedua, dilihat dari segi maknanya. Klausa itu maknanya tidak jelas. Sementara kalimat maknanya cukup jelas, bisa dimengerti dengan jelas. Oke, dari contoh-contoh yang sudah ada ini, tentu kita bisa mempertimbangkan atau bisa menganalisa bahwasanya antara klausa dan sentence memang terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Oke. Contoh lagi dari klausa, misalnya bahwa mereka sakit. Misalnya, bahwa mereka sakit. Dari klausa ini, ketika kita mengucapkan kepada orang lain, tentu orang lain akan bertanya-tanya maksud dari yang perkataan tadi itu apa, karena maknanya tidak jelas atau bingung, masih membingungkan. Beda halnya dengan ketika kita membuat kalimat, misalnya saya lapar, I am hungry. Sudah jelas maknanya bahwa dia butuh makan karena lapar. Oke, seperti itu. Baik, itu dua perbedaan yang mendasar dari klausa dan kalimat. Sekarang di tugas pertama ini silakan kerjakan sesuai instruksi. Jadi untuk mengisi presensi dalam pertemuan ini, presensinya berupa tugas 1, yaitu carilah satu contoh klausa dan satu contoh kalimat di dalam buku Practical English. Cara menjawabnya, langkah pertama, jawaban tidak boleh sama dengan yang lain. Oleh karena itu, silahkan sebelum kalian menjawab, lihat di video ini di bagian kolom deskripsi kalimat-kalimat yang sudah dibuat oleh temannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh sama. Jadi jangan sampai kalimat ataupun klausa yang kalian ketikkan itu sama dengan teman-temannya. Pastikan beda.
Jika sama maka tidak akan dinilai. Yang ketiga, sebutkan di halaman berapa kalian menemukan klausa dan kalimat itu. Ketikkan jawaban kalian di kolom deskripsi seperti yang dicontohkan di bawah ini. Di sini misalnya Mahfud PBSA dari kelas A, 023 itu adalah NIM-nya, kemudian diikuti oleh bagian A itu klausa. Ada di halaman 120 baris kedua. Kemudian bagian B itu adalah kalimatnya, ada di halaman 121 baris ke-1. Baik, semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan baik sehingga tidak ada lagi kebingungan terhadap pemahaman kita tentang klausa dan juga kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kelar.